warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PRRI. Nama saya Muhammad Jalil Maidana Farudin, nomor absen 22. Nama saya Dadi Nopra Merdeka, nomor absen 11. Nama saya Rizka Deni dari absen 29. Nama saya Dadi Nopra Putra, nomor absen 10. Nama latar belakang munculnya pemberontakan PRRI bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan tersebut meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dan pembangunan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan PRRI yang pertama yaitu Ahmad Hussein, pemimpin militer PRRI. Kedua yaitu Maludin Simbolin, pemimpin Dewan Saja. Ketiga Letkol Barian, pemimpin Dewan Gabungan di Sumatera Selatan. Yang keempat yaitu Pensi Sumwal, sang proklamator Piagam Perjuangan Parmesta dan dijadikan sebagai ikon Komsta. Proses jalannya pemberontakan. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dideklarasikan pada tanggal 15 Februari tahun 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Sumatera Barat, Indonesia. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda Nomor 50 Tahun 1960 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera. Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tadinya, dan kemudian ditulis dengan pengarahan kepala militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya pertentangan yang terjadi di kalangan PRRI. Diketahui jumlah pasukan PRRI tidak seimbang dengan pasukan dari APRI, sehingga pada 29 Mei 1961 Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri. Upaya pemerintahan dalam mengatasi pemberontakan. Pemerintahan Indonesia dengan segera melaksanakan operasi militer untuk membasmi PRRI sebagai berikut. Yang pertama, operasi tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dengan sasaran daerah Riau. Yang kedua, operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani dengan sasaran daerah Sumatera Barat. Yang ketiga, operasi Santa Marga dipimpin oleh Brigjen Jatuh dengan sasaran daerah Sumatera Utara. Yang keempat, operasi Adat dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo dengan sasaran daerah Sumatera Selatan. Makan korban jiwa hingga 22.100. Iya, bagus. Kok bagus? Dan 8.072 orang tawanan. 2. Kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi deflasi. 3. Terjadi perpecahan antara hubungan persaudaraan di daerah. 4. Kurangnya bahan makanan. 5. Pimpinan NKRI menyadari akan ancaman konflik perbedaan di berbagai wilayah. 6. Saat terjadi kerusuhan, sejumlah SMP, SMA hingga universitas terpaksa ditutup sementara karena hampir semua dosen dan mahasiswa terlibat PRRI. Dampak positif meningkatkan kesadaran pemerintah bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya konsep belaka, namun harus diterapkan dengan memberikan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah Indonesia. Sekian penyampaian materi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan?
dari PRRI antara lain: 1. Membubarkan kabinet juanda, 2. Membentukkan konsultan kabinet pembangunan Kubuwono 9 membentuk pemerintahan sementara hingga memilih pemimpin nasional. Yang ketiga, Soekarno kembali berada pada posisi konstitusionalnya. Yang keempat, hubungan dengan masalah otonomi daerah dan pertimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara daerah dan pemerintahan pusat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Apa karya dari anggota PRRI? Karya dari anggota PRRI yaitu karya-karya dari orang PRRI atau yang bekerja untuk atau simpatisan PRRI biasanya berisi legitimasi dan justifikasi orang-orang PRRI terhadap gerakan atau dukungan yang diberikan. Tujuan penulisan dan penerbitan karya-karya tersebut adalah sebagai pembelaan orang-orang PRRI atau simpatisan PRRI terhadap aksi yang mereka lakukan. Saya akan menjawab soal dari Ika. Apa tujuan pembentukan PRRI? Tujuan pemberontakan PRRI adalah menuntut pembubaran kabinet juanda dengan pembentukan pemerintah sementara yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX hingga pemilihan umum selanjutnya, dan juga menuntut Soekarno untuk kembali ke posisi konstitusionalnya. Sekian presentasi dari Bang Ali. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi